Saat melewati kawasan Jalan Reog Bandung, tak sengaja mata saya membaca sebuah papan nama Santri Luhur Pesantren Safari Jabar. Saya baru dengan istilah ini. Penasaran juga, apa sebenarnya Santri Luhur ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban, bahkan dari sejak lahir sampai dengan keliang lahat. Pesantren merupakan salah satu media yang bisa dijadikan untuk menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Kali ini saya sedang berada di pesantren Safari Jabar dan Santri Luhur, dan saya ingin mengetahui lebih dalam lagi apa saja yang ada di pesantren ini. Beruntung saat saya menengok ke dalam, kebetulan pintu terbuka dan banyak ibu-ibu sedang berkumpul di dalam rumah. Apa ini majelis taklim ya? Assalamualaikum. Ya Pak, dengan pimpinan pesantren. Saya beruntung disambut baik oleh Pak Suherman Ediansyah, sang pemilik rumah. Dan mengetahui lebih dalam tentang pesantren Safari Jabar, Pak. Baik, masuk ya. Ya. Benar saja, di dalam sudah berkumpul puluhan ibu-ibu berkostum muslimah aneka warna. Kelihatannya mereka tergabung dalam beberapa kelompok. Awalnya saya mengira ini majelis taklim biasa yang diikuti ibu-ibu. Tapi ternyata saya salah. Ini adalah pesantren. Wah, keren juga ya. Yang juga bikin saya kagum, para santrinya ternyata ibu-ibu yang telah berumur di atas 55 tahun. Masya Allah. Pak Suherman yang juga seorang dai mengajak saya untuk melihat kegiatan pesantren unik ini. Waalaikumsalam. Saya bilang dari TVRI, tadi lihat di sana ada tulisan Santri Luhur, Pak. Nah, di sini kalau boleh tahu ini sedang kelas apa ini, Pak? Ini sedang belajar kelas Nahusoro. Nausoro. Nah, boleh tahu seperti apa Nausoro, Pak? Nahusoro itu adalah kasus umur wanahu abuha. Jadi kalau belajar agama itu harus ada ibu bapaknya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membaca kitab kuning, termasuk bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, bisa memahami, menerjemahkan apabila paham nahusorohnya. Nah, baik Pak. Kalau begitu, boleh bilang ikut dalam kelas ini, Pak? Nausoro, Pak? Ya, silakan. Diawali dengan ibu-ibu yang sedang mempelajari kitab kuning layaknya anak-anak pesantren biasa. Hadihil af'al dari beberapa fi'il telah menolong dia berdua. Faslun fil azzafi min nasihin hadihil af'al. Kelas ini namanya Nahusoro atau kelas khusus untuk mempelajari Arab gundul dalam kitab kuning dengan lafaz yang benar sekaligus mengerti artinya. Kelas ini dibimbing oleh Ustadz Ade Hidayat lulusan Sastra Arab UIN Bandung. Wah, ibu-ibu ini hebat ya, semangat benar belajarnya. Min tasrifin hadihil af'al. Nasara, nasara, nasaru, nasara, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Nasorna, mereka perempuan telah menolong. Kemudian ke bawahnya lagi, Nasorta, ini adalah orang pernah kami telah menolong. Itulah perubahan kalimat atau tasrif dalam bahasa Arab.
Jadi semuanya bermakna telah menolong. Wah, Herman dan Ibu-Ibu ternyata ini selain belajar tekun dan juga di usia senja, tapi masih tetap semangat dengan yel-yel yang diberikannya dengan positif ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu, apakah Gilang juga bisa mempelajari hal-hal dari kelas ini? Tapi mungkin ada kelas yang lain Pak Herman ya? Ada, ini kan alatnya itu alat dipraktek dengan ada Nah, baik kalau begitu Gilang ingin tahu kelas-kelas yang lain seperti apa. Jadi Gilang mohon izin dari Pak Herman untuk bisa membantu Gilang di kelas yang lain lagi Pak. Iya. Baik kalau begitu. Terima kasih Bu-Ibu, terima kasih Ustaz semuanya. Assalamualaikum. Dari kelas Nausoro, Pak Herman mengajak saya melihat para santri luhur ini belajar tadabbur Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini mempelajari lebih dalam ayat-ayat Al-Quran dengan merenungi ayat-ayat qauliyah agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kelas ini dibimbing oleh Ibu Hajah Siti Ahdiyat Hidayat. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bangga sama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tadi kita sudah menyaksikan tadabbur ayat-ayat Al-Quran pada Siti Hadiah dan Bu Hajah Siti cucu. Sekarang ada pelajaran tilawatil Quran. Jadi bahasanya lebih mendalam lagi. Nah, kalau begitu sekarang Gilang mau ke sana dengan dipandu oleh Bapak lagi Pak. Ya, langsung Bapak tanya mungkin ke Ibu ya. Terima kasih Pak Ibu dan Gilang mau dibantu sama Emet ya. Atur nuhun kepada santri luhur semuanya akan silaturahim lagi dengan pembelajaran kelas tilawat. Dari kelas tadabbur Quran, saya diajak Pak Herman untuk melihat kelas tilawatil Quran. Kelas ini berlokasi di Hotel Eid yang berada di depan rumah Pak Suherman. Di kelas ini, ibu-ibu dibimbing untuk dapat membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar beserta murotalnya. Saya sangat kagum dengan semangat ibu-ibu yang berusia senja ini yang belajar agar dapat membaca Al-Quran dengan merdu.
Ibu ada yang mau bertanya? Sebentar Pak Ustadz, saya tanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Di antaranya idhar. Selain idhar apalagi Pak Ustadz? Iya. Idgham, kemudian iklam dan ikhfa. Ya. Coba apa? Idgham, ikhfa, dan ikhfa. Jadi semuanya ada 4. Ya, Pak, tadi kan sudah dijelaskan jenis-jenisnya apa, dan mungkin Gilang juga ingin tahu seperti apa praktiknya nih Pak untuk yang tadi sudah dijelaskan jenis-jenisnya ya Pak ya. Mungkin dari jamaahnya bisa mempraktikkan salah satu dari ragam yang sudah dipelajari. Dari ketujuh lagu ada irama yang sangat tinggi sekali ketika dikumandangkan Al-Quran. Di antaranya adalah lagu Bayati Jawabul Jawab. Ini harus dengan suara yang lantang, kemudian napasnya juga harus betul-betul maksimal, karena punya poin khusus para qori-qori'ah, terutama pada bidang musyawarah tilawatil Quran. Seperti misalkan seperti Ya Pak, tadi sudah kita ikuti ya kelas tilawatil Quran, dan tentunya juga Gilang melihat di sini ibu-ibu yang menjadi santri luhur begitu semangat sekali di samping kesibukannya masing-masing mungkin di keluarganya, tapi masih menyempatkan untuk belajar ilmu agama yang tentunya bisa menginspirasi kaum muda juga, insya Allah ya Bu ya. Terima kasih Pak Adeng juga telah memberikan waktunya untuk Gilang bisa hadir di sini. Dan mungkin kita langsung pamit aja Pak Herman ya. Oke, terima kasih Bu Ibu. Assalamualaikum. Dalam pembelajaran kita berada di bulan Hingga saat ini pesantren ini memiliki santri sebanyak 250 orang. untuk itu Jadwal belajarnya pun fleksibel, disesuaikan dengan jadwal para santri manula, mulai dari hari Senin hingga Kamis dari jam 1 siang hingga jam 5 sore. Sistem belajar di pesantren ini sangat fleksibel. Para santri dapat belajar secara rotasi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika dia sudah lulus satu kelas, maka dapat mengikuti kelas lain hingga lulus. Looks for education di very Muslim education Muslim. Melihat semangat ibu-ibu santri luhur ini mengkaji Islam, saya jadi malu sendiri. Semoga saya bisa bersemangat seperti para nenek-nenek keren ini. Beberapa santri luhur ini mengungkapkan kesan-kesannya menjadi santri di sini, seperti Ibu Dido Suharya yang merupakan ibunda aktris Dewi Gita, dan juga Ibu Cucu Sukaisi, ibunda Kang Emil yang sekarang menjabat sebagai wali kota Bandung. Santri luhur dalam pengertian luhur itu dari sisi usia barangkali ya. Jadi karena ketuaan itu atau usia itu kan tidak menutup kewajiban untuk belajar. Apalagi menurut saya merasa makin mengetahui bahwa saya itu lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya gitu. Jadi lebih jadi belajar itu harus terus menerus gitu aja. Ibu lihat dari kegiatan ibu-ibu ini sangat menarik sekali, karena selain juga mempelajari keagamaan, yaitu mengenai keagamaan itu mengenai secara mengaji, cara-cara mengaji, kemudian mempelajari tafsirnya, ada juga banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk ibu, misalnya ada. Jadi selain kita terus belajar, ada juga yang disebut tadabbur alam.
Salah satu santri yang termasuk paling sepuh adalah Ibu Hajah Siti Hanifah Ismail yang sudah berusia 80 tahun. Peraih gelar Ibu Teladan Nasional tahun 1985 dan juga mantan anggota DPRD Jabar ini masih tetap segar terpancar dari wajah wanita kelahiran Tasikmalaya ini. Pertemuan silaturahmi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Hanifah. Ibu Hanifah. Ya. Nah, Ibu selaku pembina dari pesantren Safari Jabar ya Bu ya. Nah, kalau Ibu sendiri awalnya ini cikal bakal dibentuknya dan dibangunnya pesantren Safari Jabar ini seperti apa, boleh diceritakan Bu? Ya, jadi sebenarnya pertamanya itu melanjutkan perjuangan ayah saya, Yahya Jamin Hidayat, ya, dengan si Koneng penghulu Bandung. Dulu itu entah tahun berapa lah, tahun 30-an begitu. Nah, beliau itu merintis dari mulai usia-usia itunya sampai usia lanjut, maka diteruskan sekarang. Jadi pengajian itu malah mendirikan TK juga ini, selain daripada TK tuh tadi kan dari yang sekarang terutama masa-masa lanjut usia, yang lansia. Itulah yang kita bina itu, pengajian-pengajian, ya, kemudian sholawatan. Itu ada kelompok-kelompok dari Safari Jabar itu. Hari Senin pengajian kelompok ini, hari Selasa kelompok ini. Jadi hari Senin kelompok Ibu Barkib, hari Selasa Sakinah namanya itu kelompok-kelompok itu. Kemudian jadi hari Rabunya itu Al-Amanah dari Keliningan. Harapan kami itu ya tetap itulah supaya bisa mempertahankan. Jadi jangan sampai drop ya, jangan sampai down, tapi bisa mempertahankan yang sedang ada dan melanjutkannya. Itulah harapan kami itu ya. Nah itulah. Baik, terima kasih kalau begitu Ibu ya atas waktunya sudah menjelaskan bagaimana asal-usul pesantren ini dan juga harapan ke depannya mudah bermanfaat untuk yang kita terutama semua. Yaitu kami itu melanjutkan, menindaklanjuti ya usaha perjuangan daripada Bapak Kiai Hidayat itu dan Al-Khanisanya dulu AHI Al-Hidayatul Islamiyah dulu itu belum ada, yang Assalam itu belum ada. Itu semuanya. Jadi ayah saya itu setelah meninggal usia 83 tahun kami bisa melancarkan. Apalagi ada anak kami, ada Pak Herman itu, dia bantu saya juga itu. Iya. Jadi bisa meneruskan ya. Iya, bisa melanjutkan dia itu sekarang. Ya, baik kalau begitu terima kasih Ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita khususnya generasi muda seperti kita. Iya, itulah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita menerapkan lagi nada JP. Agar para santri luhur alias manula ini tidak jenuh, maka pesantren Safari Jabar juga membuka kelas seni. Di kelas ini, para santri luhur berkolaborasi dengan anak-anak muda belajar musik padang pasir atau marawis, lengkap dengan alat musiknya seperti kendang dan rebana. Lagu-lagu yang dipelajari pun syarat dengan pesan-pesan Islam. Nah, agar para santri luhur juga memiliki keahlian lain, ada juga kelas keterampilan. Di kelas ini, para santri luhur dapat belajar membuat berbagai barang kerajinan seperti tas, aneka aksesoris, dan keterampilan lainnya.
Kelas keterampilan ini lokasinya di taman kecil yang ada masih di sekitar kawasan Jalan Reog. Di kelas ini, saya melihat ibu-ibu begitu tekun menganyam tali kur menjadi sebuah tas yang cantik dan unik. Saya juga melihat ibu-ibu membuat aneka aksesoris dan bunga dari sabun mandi. Setelah melihat kelas-kelas yang ada di pesantren Safari Jabar komplit dengan para santri luhurnya ini, saya jadi penasaran akan keberadaan pesantren terbuka ini. Ini kelas kerajinan ya Pak ya? Kerajinan. Jadi kalau di sini memang segini atau nanti semakin siang semakin banyak gitu komunitasnya? Iya. Semakin banyak kelasnya. Santri luhur yang lain tambah lagi karena mungkin ya habis tadarusan pagi-pagi apalagi Ramadan. Gitu. Iya. Jadi menyesuaikan jadwal. Nah, pengerjaan ini biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya kalau di sini kan udah beres ngaji, mungkin itu apa kan? Ibu namanya juga ibu rumah tangga ya. Tadi nunggu sayur. Kita kan bisa sayur jam 10, udah beres di rumah jam 10, nunggu sayur telat. Kita ini aja santai ya Bu ya. Pak Herman, rasanya Gilang cukup puas sekali ternyata melihat dari tadi sudah ada kelas-kelas yang sebelumnya sampai dengan sekarang di keterampilan ini tentunya semakin terinspirasi gitu jiwa muda Pak melihat ibu-ibu yang sudah mungkin usianya tidak muda lagi begitu dan kesibukannya juga ada di keluarga tapi masih menyempatkan untuk bisa belajar agama dan juga keterampilan yang positif tentunya Pak gitu. Mudah-mudahan dari pembelajaran Santri Lulus Safari Jabar menjadi hamba-hamba Allah, insan-insan yang khairun nas, atba'uhum linnas, sehingga menginspirasi santri-santri yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pokoknya kalau gitu Gilang pamit ya Pak Ustadz ya. Terima kasih ibu-ibu juga sudah mau diganggu waktunya Bu ya. Dilanjutkan lagi membuat keterampilannya, mudah-mudahan bisa menghasilkan dan menginspirasi ibu-ibu yang lain, ibu-ibu pengajian lain mungkin di seluruh Indonesia tentunya Bu ya. Terima kasih Pak Ustadz sekali lagi. Mangga ibu-ibu, assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya rasa penasaran saya tentang santri luhur ini terjawab sudah. Semoga semangat para manula ini memacu kita generasi muda agar bersemangat mengkaji Islam, agama yang kita cintai bersama. Ada hadis Nabi yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari sejak lahir sampai dengan ke liang lahat. Dan perjalanan Safari Gilangkar ini tentunya sangat memberikan banyak sekali inspirasi yang bermanfaat yang bisa dijadikan motivasi dan inspirasi untuk pemirsa semua, khususnya kaum muda yang jangan sampai kalah dengan ibu-ibu yang tadi menjadi jamaah dari pesantren Safari Jabar ini. Dan akhir kata, saya Gilang Hafizi pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.